Technical Tuesday lagi kita masih dengan tema yang sama mengenai API. Pembicara yang sudah hebat lah menurut Risa nih ya, dan teman-teman juga pasti penasaran nih dengan apa yang Mas Ari Prasetyo bawakan gitu. Oke, silakan Mas Ari Prasetyo sharingnya mengenai API. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih masih pagi. Hadir di sini. Saya takutnya udah pada pulang. Gitu saya jadi pembicara. Karena temanya hari ini adalah tentang API, Application Programming Interface. Sekitar hari Senin kalau nggak salah ya, atau minggu lalu saya lupa dihubungi Yohan untuk ikut ngebantu ngisi sebagai pembicara di sini. Mungkin karena saya juga udah sering biasanya ngisi acara bareng Yohan gitu jadi pembicara, dan memang saya juga biasanya banyak membawakan masalah API karena apa namanya salah satu metode yang paling saya sukai dalam development adalah menggunakan API. Nanti akan saya jalankan di beberapa slide berikutnya ya. Saat ini saya bekerja di Virtual Consulting, sebuah digital advertising agency di Jakarta. Saya sebagai OP teknologi di sana, bantu-bantu soal teknologi. Biasa kan kalau advertising agency kan dia banyaknya account eksekutif, kreatif, dan sebagainya. Saya di situ untuk mengurus masalah teknologinya. Oke, judul presentasi hari ini yang akan saya bawakan adalah Improving Brand Campaign Engagement Using Various Social Media APIs. Jadi di digital agencies, tugas kita adalah mendeliver benefit dari klien-klien kita, brand-brand yang menjadi klien agensi kita dengan cara brand campaign secara digital. Dan di sini saya banyak menggunakan beberapa API. Beberapa API mungkin sudah lazim digunakan ya, seperti Facebook dan Twitter dan sebagainya. Tapi di sini saya akan membahas beberapa API lain dan penggunaan dari API dalam meningkatkan engagement dari sebuah brand. Nama saya Ari Prasetyo, tadi sudah disebutkan ya. Kalau namanya pakai E, tapi kalau di Twitter enggak. Tadi lihat di eventnya @aristo, wah pasti nggak akan nemu di Twitter. Saya kerja di Virtual Consulting, advertising agency ada di Jakarta. Mungkin ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ya? Katanya ya. Sebelumnya, nah ini saya mau cerita dulu sebelumnya. Kenapa saya banyak banyak bekerja dengan API. Sebelumnya saya sempat jadi senior programmer di Motion Labs, ini kantornya di Bandung. Hackerspace juga, dulu juga sempat bikin gamelan sekalian ya. InMotion Labs, di sini saya sebagai senior programmer, salah satu produk yang dihasilkan dari selama saya bekerja di InMotion adalah sebuah produk yang bernama InMotoin. InMotoin ini sebenarnya adalah sebuah produk gabungan digital application, social media API, dan hardware. Jadi orang foto di Instagram, dia kasih hashtag tertentu. Misalnya sekarang ada event nih, BDV gitu ya. Misalnya kita bikin, hashtagnya pagar BDV misalnya. Nah, dengan penggunaan InMotoin ini, begitu orang dia foto di Instagram, ada hashtag pagar BDV, otomatis dari hardware-nya langsung di print. Jadi begitu kita foto, dari smartphone, gitu kan. Langsung misalnya di situ ada hardware-nya, jadi si InMotoin ini berbentuk hardware, jadi ada monitor, ada printer segala macam, ada tray. Begitu kita potret dari smartphone kita, langsung di situ nanti ngeprint foto yang kita foto, asalkan ada hashtagnya. Nah, di sini saya waktu itu bertanggung jawab untuk pembuatan API-nya, jadi mulai dari API dari servernya InMotoin ke hardware-nya InMotoin, lalu dari servernya InMotoin ke API servernya Instagram, jadi yang istilahnya crawling ya, nge-crawl si hashtagnya. Yang bikin interface API-nya itu Bapak Daus Gonia yang duduk di situ, yang tadi bertanya. Berdiri dong. Nah ini juga teman dulu di Motion Labs. Sekarang dia petinggi agensi di Jakarta. Dia yang bikin front end-nya gitu, front end yang screen yang ditampilkan di hardware-nya.
Di sini kita waktu itu pakai API-nya Instagram doang, tapi waktu itu terus dikembangkan pakai Twitter juga, Facebook dan Flickr kalau nggak salah. Dan dari servernya si Inmotoin itu ke front end-nya itu kita pakai API. Jadi protokolnya ada protokol API-nya. Jadi misalnya si si printernya mau ngeprint, itu dia manggil API call ke server. Lalu dikasih ini foto-fotonya baru dia print. Lalu setelah di InMotion saya pindah ke Audio FM. Di sini saya sebagai co-founder dan developer. Audio FM ini juga sebuah layanan streaming musik. Sampai sekarang masih ada. Kalau misalnya dibuka di browser langsung audio.fm, tuh keren banget. Masih ada, masih ada. Masih beroperasi, masih ada. Kalau misalnya dari mobile phone dia nanti langsung di-redirect ke mobile site-nya. Kalau di desktop audio.fm. Nah di sini juga saya mengembangkan si Audio FM ini dari awal pure API based. Jadi istilahnya untuk semua datanya, input output data itu di handle oleh sebuah server API. Kita pakai backend-nya pakai Node.js, front-end-nya kita pakai single page application framework karena sifatnya streaming ya, streaming musik. Kita pingin pada saat musik itu di stream, orang ganti-ganti halaman, dia pindah ke halaman artis, dia pindah ke halaman album, dia pindah ke halaman musik tetap play. Jadi nggak ada refresh page. Jadi cuma satu single page application aja. Nah itu semua di datanya, setiap page itu dia pindah, navigate gitu kan, dia ngambil data ke API servernya Audio FM. Jadi dari awal memang udah dibuat API based. Makanya ada beberapa teman begitu kita launching gitu kan, langsung nanya API-nya mau dibuka nggak? Sebenarnya kita ingin ngebuka API-nya jadi public ya, cuman sampai sekarang sifatnya masih private si API-nya, jadi hanya kita share ke beberapa developer yang memang kerjasama langsung dengan Audio. Saat ini kita lagi mengembangkan versi Android dan iPhone-nya. Jadi mereka si pengembang Android sama iPhone itu tinggal bikin front end-nya lah istilahnya ya. Jadi dia minta datanya via API. API yang sama yang digunakan di website-nya. Jadi our website is consuming our own API. Istilahnya kayak gitu. Windows-nya versi Windows Phone-nya udah jadi, cuman kemarin karena ada beberapa perubahan di API server kita, API Note-nya ada berubah, jadi ada hal yang baru lagi yang dirubah di Windows Phone-nya. Tapi intinya adalah Audio FM ini dari awal dikembangkan sebagai sebuah API server, lalu yang ditampilkan di webnya itu sebenarnya dia cuma front end client dari API server kita sendiri gitu. Jadi kita memang consuming our own API data. Oke, lanjut ya ke yang topik hari ini adalah brand engagement. Di virtual saya tugasnya adalah memastikan bahwa kita menggunakan semua teknologi terbaru untuk brand campaign dari klien-klien kita. Makanya salah satu tujuan saya juga datang ke BDV karena saya tahu di BDV ini kan banyak studio-studio yang keren. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya sebuah solution yang keren atau canggih atau gimana yang kayaknya nih cocok nih untuk campaign brand ini, misalnya saya punya produk yang kira-kira cocok nih kalau misalnya mau campaign produk apa, langsung aja nanti email saya bentuk apa produknya, produk knowledge-nya seperti apa, nanti kalau misalnya kira-kira ada produk brand campaign yang bisa pakai produk tersebut, mungkin kita bisa meeting di Jakarta. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang disebut dengan good engagement itu? Jadi kalau misalnya, oke, kita kan pingin brand campaign-nya ini mengengage si konsumen brand yang kita represent gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa disebut sebuah engagement yang baik? Sini saya ada sebuah video, mungkin kita langsung play saja. So what is integrated advertising? In brief, integrated advertising is combining several media channels and tools under one big idea in order to produce a greater experience for the consumer. Or if you will, 1 + 1 = 3. But to understand it a bit more, let's go back and see how advertising was in the past. Back then, we would advertise in a one-way direction, delivering our message with the few media channels there were: TV, radio, newspapers, billboards. The consumer would get the message, and if he liked it, he would buy the product. Simple. Then came the internet, and the media tools the consumer used increased and became more sophisticated. And
And us, we bombarded the consumer with our message through every media channel we could. Today, when technology, the internet, and social networks are really a part of the consumer's life, they change the way he consumes information, decides what to buy, experiences brands. And he's much more connected and involved, but he also loses interest very quickly. And even if he doesn't say it explicitly, he's looking for something beyond the marketing message and wants to know what's in it for me. This new situation brought about integrated advertising, a method of advertising that's based not just on an idea, but on a big idea. What does it mean, big? Bigger than another marketing message, something that really interests the consumer, gives him value. Jadi intinya adalah mungkin sejak kelahiran internet, beberapa banyak advertising agency mulai melihat potensi dari sebuah integrated advertising tadi ya. Jadi mengintegrasi semua aspek yang ada di internet. Karena sebelumnya kan kalau misalnya sebelum zaman internet, advertising itu ya satu arah. Orang dikasih iklan, lihat, ya udah kalau suka dia beli. Tapi dengan adanya internet, advertising itu jadi lebih engaging, jadi lebih consumer yang dibombardir dengan banyak advertising tadi, jadi bisa lebih berinteraksi dengan brand yang menjual produk ke dia. Jadi ada interaksi, ada feedback dari si calon pembeli dengan brand yang menawarkan produknya ke dia. Dari situ lahir beberapa key performance indikator dari keberhasilan sebuah brand campaign ya. Apa sih yang diharapkan kalau misalnya kita campaign secara integrated di internet? Yang pertama adalah experience. Jadi kita pingin si brand itu juga pingin bahwa ada sebuah pengalaman dari campaign tersebut. Jadi si user merasa dia ada involvement, ada experience yang dia rasakan dari sebuah iklan lah ya. Kalau misalnya kita nonton TV kan, kalau lihat iklan tuh ya experience-nya paling kayak kita misalnya cuma nonton sebuah film pendek misalnya. Tapi dengan internet, experience-nya itu bisa di-leverage lebih tinggi lagi. Si user bisa involve ke dalam si filmnya misalnya, atau dengan kegiatan-kegiatan advertising. Jadi kita pingin ada experience yang pertama gitu. Makanya biasanya kalau brand campaign di Facebook atau mini site biasanya suka ada Facebook Connect, itu biar ada involvement, ada si user itu dia merasa terlibat dengan campaign yang sedang dia, ya istilahnya si brand itu sedang jalankan gitu ya. Lalu yang kedua adalah benefit. Zaman sekarang udah istilahnya udah user udah kritis gitu ya. Dari sebuah campaign itu apa sih benefitnya buat saya gitu? Apakah saya cuman oh ya udah saya cuma disuruh beli barang gitu, atau ada benefitnya lebih ke saya? Misalnya ada beberapa campaign yang misalnya sifatnya lebih mirip consumer social responsibility gitu ya, misalnya datang ke sekolah lalu membantu sekolah tersebut atau datang ke tempat-tempat yang butuh bantuan. Jadi ada benefitnya. Atau misalnya buat kita misalnya ada diskon, misalnya ada diskon. Kalau misalnya saya nge-tweet sebuah hashtag untuk sebuah produk tertentu saya dapat diskon. Itu kan contoh benefit dari sebuah integrated advertising. Yang kedua adalah proliferation. Maksudnya adalah dari saat jadi virality gitu. Jadi sebuah message itu go viral. Jadi misalnya cuman pertama dibaca oleh misalnya targetnya 1000 user, 1000 viewer misalnya. Tapi dari 1000 viewer ini nanti dia go viral, dari satu ngasih tahu 10, terus 10 jadi 100 dan seterusnya. Jadi informasi ini menyebar. Karena di internet kita punya banyak channel, mulai dari Facebook, terus langsung nanti disambung ke Twitter, nanti di Twitter dia ada check in Foursquare-nya, masuk ke Foursquare, dan dari channel-channel ini kita banyak bisa proliferasi berbagai channel sehingga akhirnya engagement-nya itu lebih luas. Jadi nggak cuma misalnya di Facebook doang. Biasanya kan suka ada gitu ya, misalnya share to Facebook, share to Twitter, itu kan tujuannya itu biar efeknya lebih banyak. Lalu extended coverage ini maksudnya kita pingin, misalnya kita sedang melakukan brand campaign buat brand A. Kita pingin campaign kita tersebut diliput oleh media lain. Misalnya saya bikin sebuah campaign yang gila gitu ya, yang wah orang melihatnya wah campaign apa nih keren banget. Akhirnya diliput sama koran, diliput sama televisi, diliput sama radio. Itu yang kita inginkan. Jadi ada extended coverage. Jadi
kegiatan yang kita lakukan, brand campaign yang kita lakukan akhirnya diliput oleh media lain sehingga efeknya berlipat ganda akhirnya gitu ya. Oke, jadi bahan utama apa saja yang dibutuhkan untuk engagement di sosial media?